Ketika tak ada lagi jalan, ketika semua pintu seakan tertutup, ketika hidup terasa begitu sulit, terkadang kita ingin menjauh, kita ingin menyudahi kehidupan, terkadang kita ingin menyerah. Pasti pernah dong mengalami hal-hal seperti ini. Ya, dan yang namanya kehidupan tentu macam-macam. Sebagian besar di seberang sana kita melihat kehidupan yang penuh duka lara, menderita, harus pontang-panting dalam memperjuangkan kehidupan to be survive. Tapi di sebelah sini terkadang kita melihat kehidupan yang bergelimang harta, kebahagiaan, kesehatan, kehidupan yang begitu mudah, sehingga tanpa kita sadar, sebagai manusia, the human being, kita pasti pernah dong dihinggapi rasa iri hati yang silau melihat rumput tetangga yang terlihat lebih hijau. Nah, teman-teman pasti pernah juga dong merasakan seperti ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, well, this is normal actually as human being. Yang gak benar itu adalah membiarkan rasa iri hati ini berkembang, bertumbuh besar, mengemuka, dan akhirnya merusak hati kita, menjadi culas, menjadi dengki, menjadi julid terhadap orang-orang lain. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita ngobrol cantik tentang ini yuk. Yes, teman-teman. Sebagai manusia biasa tentu kita paham banget dong bahwa yang namanya iri hati, yang namanya sakit hati, yang namanya sedih, yang namanya marah, yang namanya tidak suka, tentu rasanya tuh gak enak banget. Dan aku sendiri juga sering dulunya mengalami ini, bahkan mungkin kalau diturutkan sampai saat ini pun masih sering dihinggapi oleh rasa yang seperti ini. Tapi sejak menyadari bahwa what we focus on will expand, apa yang kita fokuskan maka itulah yang akan mengembang. Jadinya aku belajar untuk tidak terlalu lama larut di dalam rasa yang negatif ini. As I learn about vibration, sejak aku belajar tentang vibrasi, frekuensi positif dan negatif, jadi aku jadi paham benar bahwa yang namanya amarah, yang namanya iri hati, yang namanya sedih, yang namanya tidak suka, itu semuanya berada di level atau di vibrasi yang rendah. Dan sebenarnya tanpa belajar vibrasi pun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kita bisa banget membedakan betapa nyamannya energi bahagia, energi excitement, energi riang jika menyelimuti diri kita dibandingkan dengan betapa tidak enaknya energi amarah, energi sedih, energi iri hati ketika menyelimuti diri kita. Pasti teman-teman bisa banget dong ngebedain kehadiran dua jenis energi ini, antara energi positif dan energi negatif. Ketika energi negatif hadir, maka rasanya hidup ini serasa kayak apa ya, dikuasai nafsu amarah tuh rasanya kayak di neraka. Kalau aku sih rasanya nggak bisa ngapa-ngapain, semua yang dilakuin itu hasilnya kok kayaknya nggak bener deh, nggak sesuai dengan harapan. Lain halnya ketika hati kita dipenuhi oleh aura bahagia, aura excitement, aura riang gembira, aura joyful. Itu rasanya kegiatan yang bahkan tidak kita planning pun itu bisa menghasilkan hasil yang baik banget, hasil yang bagus. Lain halnya dengan ketika kita dikuasai oleh aura amarah,
kegiatan yang sudah kita planning jauh-jauh hari, sudah sangat terukur sekalipun, hasilnya tuh nggak tercapai sesuai dengan KPI-nya, ya nggak sih teman-teman? Nah, that is why I would love to discuss about this, tentang how to manage this energy. Jadi adalah kembali lagi adalah wajar jika kita sebagai human being dikuasai oleh energi negatif. Itu wajar banget ketika sesuatu terjadi ke diri kita nih, misalnya kita tertimpa bencana atau tertimpa musibah, atau ada hal-hal yang tidak sesuai harapan muncul hadir di dalam kehidupan kita, sesuatu yang negatif. Tentu saja kita jadi sedih, atau jadi tidak senang, tidak bahagia, atau menjadi seperti yang tadi aku urai sebelumnya. Kita sering juga merasa melihat rumput tetangga kok jauh lebih hijau, kita jadi iri. Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah sering banget dirasakan oleh umat manusia, right? Karena kita punya rasa, kita punya perasaan. Yang tidak normalnya adalah seperti yang tadi sudah aku sebutin dan aku ulang lagi nih, adalah bahwa tidak normal memelihara rasa ini terlalu lama, berlarut-larut. Karena apa? Karena what we focus on will expand. Jadi apa yang kita fokuskan maka itulah yang akan mengembang. Jadi ketika kita fokus pada iri hati, misalnya nih, dia kok bisa sih nilai ujiannya bagus-bagus melulu padahal belajarnya sama nih sama gue. Pernah nih, aku juga pernah banget ini, pernah ngalamin. Ini lucu banget sebenarnya. Belajar bareng sama temen, kemudian kita ujian, waktu masih kuliah, ujian sama-sama, dan nilaiku jauh lebih bagus dari dia, padahal kita nih sama-sama belajarnya, sama-sama bikin PR-nya, tapi nilaiku jauh di atasnya. Dan temen ini marah dong sama aku, cemburu, iri. Tapi what can I do? Aku harus apa gitu loh. Nah, si temen ini jadi iri, akhirnya dia jadi salah kaprah. Apapun yang dia kerjakan karena dikuasai oleh rasa amarah, akhirnya hasilnya jadi semakin tidak baik. Nah, aku pun pernah juga mengalami hal yang hampir sama. Bikin PR, hasilnya sebenarnya sama, bikinnya bareng, nilai si teman lain lebih baik dibanding aku. Aku iri, aku marah, tapi hasilnya akunya yang semakin gak baik hasilnya dong. Karena apa? Karena aku dikuasai oleh energi amarah. Kemudian aku fokus pada amarah itu. Apa yang aku kerjakan berikutnya menjadi tidak maksimal kan? Karena kita terfokus pada energi amarah. So what we focus on will expand. Jadi apa yang kita fokuskan akan mengembang. Nah, ini juga nih teman-teman yang aku selalu pegang adalah quote yang satu ini. What we focus on will expand. Sejak belajar tentang ini, aku tuh jadi semakin semakin aware untuk tidak membiarkan energi-energi negatif ini terlalu lama bersamaku. Dan sebagai manusia biasa sebenarnya kita tuh normal banget dihadiri oleh rasa-rasa seperti ini. Toh kita bukan malaikat yang hatinya putih bersih. Kita adalah manusia biasa yang di dalam diri kita juga diselipkan yang namanya nafsu, ya kan? Nah, cuman how to manage this, ini yang paling penting. Dan biasanya nih, sejak belajar self-development, self-improvement, aku tuh belajar untuk memanage diri. Jadi sejak menyadari bahwa what we focus on will expand, dan satu lagi quote yang paling aku suka adalah bahwa where energy goes, where focus goes, energy flows, result shows. Jadi kemana fokus kita terarahkan, kesitulah energi kita mengalir, dan nanti hasilnya pun tercapainya ke arah itu. Nah, where focus goes, energy flows, result shows. Jadi aku tuh belajar untuk memanage diri.
ketika amarah datang atau ketika rasa sedih datang, biasanya sih aku nggak akan menolaknya. Karena disarankan untuk nggak perlu dong kita menolak rasa ini, karena ini adalah rasa yang normal hadir di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah sadari kehadirannya, terima kehadirannya, tapi jangan terlalu lama. So say to this energy, biasanya nih aku berlatih nih teman-teman. Jadi ketika energi sedih atau energi amarah atau apapun energi negatif yang datang, katakanlah kesedihan, maka aku akan bilang bahwa kesedihan, aku tahu kamu datang dan aku sadari kehadiranmu, aku terima kamu, mari kita bersedih, mari kita nikmati rasa ini, tapi nggak boleh lama-lama loh ya, karena aku nggak mau lagi seperti dulu. Aku nggak ingin tenggelam dan larut di dalam kesedihan ini, sehingga semua yang sudah aku rencanakan jadi kacau balau, tidak achieve. Jadi udah sadari atau acknowledge it, accept it, dan kemudian switch the focus. Jadi sadari kehadirannya, terima kehadirannya, nikmati sejenak, kemudian alihkan fokusnya. Karena ini teman-teman yang benar-benar harus diyakini bahwa what we focus on will expand. Kita nggak mau dong negativity yang akan expanding dan mengacau balaukan kehidupan kita, ya kan. Nah, so jadi satu-satunya cara kalau menurut aku ketika kita sedang dihinggapi oleh rasa-rasa yang negatif ini, ya sadari kehadirannya, terima kehadirannya, nikmati sejenak, kemudian switch the focus. Jadi alihkan fokusnya, sehingga kita akan bisa bangkit kembali perlahan ya. Ini juga tentang bangkit kembali. Setiap manusia punya levelnya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa kita bandingkan juga dengan orang lain, karena setiap kita punya level atau kapasitas kita sendiri. So don't compare yourself, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena the real competitor ya, jadi sebenarnya saingan utama kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sekali-sekali membandingkan dengan tetangga, jangan juga melihat rumput tetangga. Siapa tahu rumput tetangga yang begitu hijau dan cantik itu adalah plastik. Right? So itu aja sih teman-teman, pesanku itu aja yang ingin aku sampaikan di episode kali ini. Jadi gimana cara kita menyikapi rasa negatif yang hadir, yaitu itu tadi, sadari kehadirannya, terima kehadirannya, nikmati sejenak, dan kemudian switch the focus. Karena what you focus on will expand. Where focus goes, energy flows and result shows. Okay, so that is all for now. Thank you so much for watching or listening, and see you very soon. Bye bye.